Hi guys, welcome back to my channel. Saya Tujuh, si Isbi setelah sempat dia tuh vakum berapa hari waktu itu, tidak muncul di sosial medianya, muncul ngomel-ngomel lagi nih orang. Kita lihat videonya. Ini gokil, nggak ada matinya nih orang. Ini makin stres deh kayaknya deh. Halo. Termol. Goblok. Peliharaannya rezim komunis PKI Gaya Baru. Astagfirullah. Yang dengan gampangnya ingin memenjarakan orang. Jokowi adalah Megawati, Megawati adalah Jokowi. Gajah adalah banteng, banteng adalah gajah. Dan juga dipersiapkan Deddy Mulyadi masih untuk jadi Jokowi Jilid 2. Mulyono Mulyadi. Dan juga dinasti politik luar biasa yang masih ingin menguasai, merampok negara kesatuan Republik Indonesia. Selain dinastinya Jokowi, dinasti Megawati Soekarno Putri itu lewat anaknya Puan Maharani yang jadi ketua Dewan Perwakilan Rampok. Sudah banyak terlibat kasus korupsi, tapi belum pernah tersentuh hukum. Ya, KPK mati, Komisi Perlindungan Koruptor. Dan juga dinasti politik ya, yang ingin menjadikan anaknya RI 1, yaitu dari Partai Demokrat. Halo, Jokowi yang gampangnya memenjarakan orang, termasuk memenjarakan saya. 2 kali kalian memenjarakan saya, saking takutnya kalian dengan suara saya. Sekarang aja lo ya, Luhut Binsar Panjaitan opung, menteri dari segala menteri, yang ketakutan jika Kapolri dicopot, ya Listio Sigit dicopot. Sekarang aja ya, Anda teriak-teriak ingin minta KCIC itu ya, KCIC, kereta cepat Indonesia Cina, wus. Udah tahu rugi, kalian masih lanjutkan dulu ya, hanya untuk mengeruk APBN negara. Kalian bilang tidak pakai APBN negara, tidak pakai APBN negara. Sekarang aja kalian utangnya minta dibayarin sama negara, APBN negara kalian mengeruk. Luar biasa. Perampokan kas anggaran negara yang masif terorganisir dari segala sisi ya. Siapa dulu menterinya ya? Menteri paling pintar suku Bangan Babi, yaitu ya Sri Mulyani. Menteri BUMN Erick Thohir, menteri dari segala menteri, Luhut Binsar Panjaitan, dan kalian ya. Siapa dulu dong? Ya, pengaman kejahatan Jokowi di dalam negeri, Tito Karnavian, Listio Sigit. Pengamanan kejahatan Jokowi di tingkat kepolisian. Dan juga pengamanan oligarki, Cina oligarki. Perampok tanah negara, tanah rakyat, duit negara, duit rakyat seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Halo, opung Luhut Binsar Panjaitan, KCIC wus saja. Tanggung jawab sendiri itu ya, kalian tanggung jawab sendiri utang-utang kaliannya. Dulu kalian gembar-gemborkan Jokowi Bapak pembangunan. Saya dengan lantang saya katakan ya, Jokowi adalah Cina keturunan PKI, anak PKI ngatijo apa? Orang tuanya dipalsukan, mengeruk kas anggaran negara kerjasama sama Cina, bukan buat membangun negara, demi untuk menggadaikan negara ke Cina. Ya, ayo, ada apa juga yo di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat yang sesuai saya katakan ya, Jawa Barat adalah wilayah bancakan oligarki yang sudah dipetakan dari ujung ke ujung Jawa Barat oleh Cina oligarki 9 naga. Ayo, selain wus itu KCIC dibangun ke Bandung ya, daerah Bandung, ada apa di Bandung, di Jawa Barat ya? Seluruh wilayah Jawa Barat yang udah dipetakan, dibancakan oleh Cina oligarki, dan juga dulu ya di era Jokowi, 10 tahun Jokowi masif terorganisir ya, secara masif terorganisir Cina yang datang ke Indonesia, dan bukan sembarang warga
warga Cina ya, itu adalah tentara-tentara Cina yang ingin mencengkram kapan aja Indonesia ya, makanya hati-hati ya, makanya hati-hati. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdeka berkat tumpah darah seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan mau kalian diadu domba, jangan mau kalian diadu domba oleh kaum-kaum PKI gaya baru, komunis gaya baru yang telah berhasil bangkit di era reformasi, lebih tepatnya lagi era 98 bentukan Megawati Soekarno Putri ya, era reformasi yang dimana Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi anak emas dari hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hancur lebur. Bahkan generasi anak cucu kita, anak cucu bangsa diracuni dengan berbagai sisi, dengan narkoba, dengan judi online dan segalanya ya. Framing berita-berita bohong, framing berita-berita hoax untuk pengalihan isu, bahkan kasus pembunuhan ya, di framing kasus pembunuhan sebagai pengalihan isu ya. Salam waras ya. Salam waras, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Aduh, Hizmi. Dia masih dendam aja sama Deddy Mulyadi. Dia masih sering disebut nih sama Deddy Mulyadi. Ada yang berkembang isunya, dia itu, ada yang nulis di kolom komentar, udah pernah lihat itu, dia pernah kerja di kejaksaan katanya. Mantan jaksa kan? Karena isunya begitu, mantan jaksa yang stres katanya seperti itu. Jadi coba, kalau ada info, boleh kasih tahu gue juga. Gue sempat dengar juga soal masalah itu. Cuman benar atau tidaknya belum diketahui. Dan apa yang disampaikan Isni, karena masalahnya ada beberapa yang memang mewakili suara-suara masyarakat juga tuh, karena dia dicampur ya. Semua tuh dibahas. Jadi makanya ini menciptakan pro kontra di masyarakat nih. Ada yang benar-benar merasa suaranya disuarakan, diwakilkan oleh si Ismi gitu. Ada isu-isu yang betul gitu kan, yang sepemikiran dengan kita, bukan betul dalam arti benar ya. Tapi ada yang sejalan dengan pikiran kita juga bertanya tentang itu gitu kan. Cuma permasalahannya, cara penyampaiannya ini yang benar-benar luar biasa sih menurut gua. Memiliki tingkat keberanian yang luar biasa. Terlepas betul atau salah ya. Nah, menariknya juga ada satu video, nanti akan gua coba putarkan juga mungkin di video berikutnya ya, yang menyatakan bahwa dia sebenarnya respect nih kalau dia itu dengan Gerindra. Dia tuh orang Gerindra dibilang tahu siapa saya gitu kan. Jadi yang dia respect itu saat ini adalah Gerindra, Prabowo ya, karena dia tidak pernah menyerang tuh Gerindra dan Prabowo. Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan. Ya, terlihat banget dia kagum dengan Pak Anies. Ada di beberapa kesempatan dia berbicara terkait dengan Pak Anies Baswedan. Tapi kalau di Gerindra, kenapa dia nyerang ya? KDM juga ya? Kalau gue tebak sih mungkin karena oligarkinya tadi. Dia punya dendam kesumat dengan mohon maaf ya, oligarki yang berkebangsaan lagi, orang Cina kan. Dia tidak suka itu karena mungkin yang pernah memenjarakan dia sebelumnya ya, dipenjarakan karena omongannya, bukan masalah takut Mbak Ismi, tapi karena omonganmu beberapa memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hanya jadi pemikiran kita aja gitu. Makanya tadi gue bilang ada yang sama dengan pemikiran kita bertanya tentang itu, kayaknya salah deh itu. Cuma masalahnya kan kita juga tidak punya bukti, dan permasalahannya hukum adalah hukum. Lu kalau nggak punya bukti ya selesai gitu kan. Well, I think that's it guys. Kita ketemu di video yang lain ya. Sehat-sehat buat lu semua. It's a wrap. Fokus.